Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, potensi di Indonesia sangat besar sekali. Begitu juga di daerah Jawa Timur yang tak kalah besarnya. Dan di daerah ini terkenal dengan sapinya atau peternakan sapinya. Dan saat ini saya sedang berada di Kabupaten Tuban, di mana di sini terkenal dengan peternakan sapi yang dikelola oleh kelompok Bumi Peternakan Wahyu Utama. Ingin tahu seperti apa? Kita lihat liputannya. Jawa Timur selama ini menjadi andalan utama untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi potong nasional. Bagaimana tidak? Karena 31% populasi sapi potong nasional yang mencapai 4,7 juta ekor lebih ada di daerah Jawa Timur. Dari populasi tersebut, yang dipotong untuk konsumen di Jawa Timur setiap tahun sekitar 496.000 ekor. Dan sekitar 149.000 ekor lainnya untuk memenuhi wilayah lain, terutama Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan Kalimantan. Keberhasilan populasi sapi potong ini merupakan wujud ketekunan dan kerja keras, terutama dari 2,6 juta peternak sapi potong di Jawa Timur. Para peternak ini sudah banyak yang tergabung dalam kelompok peternakan sapi potong. Salah satunya di kelompok peternakan sapi potong Bumi Peternakan Wahyu Utama di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Kelompok peternakan sapi potong yang pernah menjadi juara 1 tingkat nasional tahun 2009 ini dirintis sejak 20 tahun lalu oleh Joko Utomo, yaitu seorang warga desa setempat. Ya pemirsa, inilah dia kompleks peternakan sapi yang ada di Tuban, yaitu Bumi Peternakan Wahyu Utama. Pemirsa pasti ingin tahu lebih jelas kan bagaimana terbentuknya Bumi Peternakan ini, maka kita akan berbincang-bincang lebih banyak kepada ketua dari peternakan sapi ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Iya, selamat siang ini dengan Pak siapa? Pak Joko Utomo. Iya Pak, ini kok bagaimana bisa terbentuk sampai seperti ini nih Pak? Besar sekali loh ini Pak. Iya, alhamdulillah kita memang berawal peternak kecil-kecilan, terus akhirnya kita disarankan sama dinas peternakan untuk membentuk kelompok. Terus akhirnya kita mengikuti petunjuk teknis daripada dinas, akhirnya terbentuk kelompok. Kemudian kita diikutkan lomba-lomba mulai tahun 2008, ikut lomba kelompok tani ternak tingkat provinsi. Alhamdulillah kita jadi juara. Wah, tingkat juara provinsi ya. Ke provinsi. Tahun 2008 itu Pak 2008. ya? Terus apa lagi nih Pak? Terus akhirnya kita diikutkan lomba tingkat nasional mewakili Jawa Timur tahun 2009. Alhamdulillah juga jadi juara tingkat nasional. Wow. Kalau kita lihat nih Pak, ini kan banyak sapinya. Kalau per sapi keuntungannya berapa itu Pak? Nah, alhamdulillah Mbak, karena kita bisa membuat pakan sendiri, terus kita target selama 4-6 bulan kita panen. Ini memang target kita untuk bisa penambahan berat hidup dalam 1 hari itu 1 kilo. Jadi di rata-rata 1 hari 1 kilo? 1 hari 1 kilo. Terus kita kalau jual harganya saat ini sudah 27.000. Padahal biaya operasionalnya mulai dari pakan, perawatan dan lain-lain itu kurang lebih menghabiskan biaya 1 hari per ekor 15.000. Jadi dari harga jual 27 per kilo, terus kita target 1 kilo ada penambahan setiap hari,
kita masih untung 17.000 17.000, Pak, itu 17.000 setiap hari. Tinggal mengalihkan Itu satu sapi satu itu, Pak. sapi. Kalau punya 1.600 Tinggal nggak bisa hitung, Mbak. Nah, pemirsa, keuntungannya aja per hari satu sapi itu 12.000. Ini ada 1.600 sapi di sini. Coba bisa dihitung sendiri berapa besar keuntungan yang bisa didapatkan. Ayo. Nah, Pak, ini kan kita udah lihat nih daerah penggemukan sapi ya. Iya. Nah, saya pengen lihat sih dapurnya makanan-makanan para sapi ini nih di Oh, mana, iya, Pak? Bisa Bisa aja kita jalan ke situ Proses ya? Pembuatan konsentrat sapi nanti di sana. Oh, gitu. Iya. Kita langsung sana ya, Pak ya? Ya, langsung. Keberhasilan kelompok peternakan sapi di Desa Sukolilo ini karena kemandirian, terutama mampu membuat pakan sapi sendiri, sehingga tidak bergantung pakan dari luar dan lebih ekonomis. Ini dia nih, Pak, dapurnya, tempat makanannya si para sapi ini tadi, Pak. Iya. Jadi Heeh. ini kebetulan untuk memproduksi konsentrat dengan memanfaatkan semua limbah pertanian dan limbah-limbah dari pabrik. Oh, gitu, Pak. Iya. Nah, ini kita menggunakan manual, disemprot dengan bioenergi, terus diaduk gitu. Terus kalau ini untuk fermentasi, lapis-lapis, mulai dari bahan katul sampai kelapa sawit, kopra, kulit kacang, setiap lapis disiram. Wah, berarti ini tempatnya Ya. yang pertama, ini yang terakhir ya. Nah, Jadi gimana ini nih, Pak? untuk membuat pakan, Heeh. memanfaatkan limbah-limbah pertanian sama pabrik, kita fermentasi. Jadi per lapis kita siram. Kita siram dengan formula yang sudah kita buat. Setiap lapis kita siram terus ditambah lagi. Oh, jadi kayak gini ya prosesnya Ya, itu ya? prosesnya ini. Heeh. Jadi habis dari sini langsung didiamkan atau gimana nih, Pak? Ini dari sini kalau sudah ketebalan 1 meter, 1 meter tadi. itu sudah untuk penyempurnaan fermentasi dibiarkan selama 2 hari. Sama 2 hari. Kalau sudah 2 hari, baru kita aduk seperti itu. Oh, yang di situ itu Ya. ya, Pak ya? Nah, habis dari sini itu bisa dikonsumsi gimana nih, Pak? Berapa hari lagi? 2 hari, Mbak. Jadi seperti itu sudah siap untuk dikonsumsi. Cuma diaduk biar rata Heeh. untuk menjaga kelembapan, ditambahi air lagi, terus langsung bisa diberikan ke sapi-sapi. Kalau segini banyaknya nih, Pak, per Iya. hari biasanya untuk berapa makan ternak sih, Pak? Ini setiap hari kita memproduksi 15 ton, Mbak. Wih, 15 Ya, ton itu, Pak? Untuk 1.600 ekor. Jadi 1 ekor membutuhkan konsentrat 10 sampai 15 kilo setiap hari. Setiap hari? Iya. Jadi semuanya terpenuhi dari sini aja ya, Ya, Pak ya? dari sini aja. Nah, pemirsa, ada kelebihan lain kan yang ada di bumi peternakan ini, yaitu membuat pakan ternak sendiri. Bukankah itu ekonomi sekali, pemirsa? Nah, kita akan berbincang lebih lanjut lagi ke area lain tentunya bersama dengan Pak Joko. Ya, Mari Pak Joko. monggo. Iya. Pak, ini kan sapinya banyak sekali nih, Pak. Nah, kalau kita lihat kan pasti kotorannya juga banyak ya, Pak ya. Itu gimana cara ngatasinnya, Pak? Mau dibuang kemana itu? Untuk mengatasi limbah kotoran sapi, ini memang sudah kami kelola untuk dijadikan pupuk organik, Mbak. Pupuk organik? Ya. Jadi ini kotoran sebanyak ini memang sengaja kita kumpulkan untuk kita kelola jadi pupuk organik. Jadi ini kotoran semua ini, Pak? Iya. Ini pemasarannya sudah sampai luar kota, Mbak. Oh. Mulai dari Lamongan, Bojonegoro, Semarang, Lampung juga ambil di sini. Oh, semuanya dari sini iya. ya, Pak ya? Jadi kita fermentasi. Ini difermentasi selama 1 bulan. Heeh. Terus sudah dikemas, sudah ada yang mengambil.
Menjadi anggota kelompok sekaligus mitra, para peternak sapi yang tersebar di pelosok desa di Tuban ini pendapatannya meningkat. Saya menjadi kelompok tani Wahyu Utama sudah 3 tahun. Dulunya sapi saya itu hanya 3 ekor. Setelah ketemu Pak Joko dan disarankan untuk bergabung dengan kelompok tani ternak Wahyu Utama, menjadi perkembangannya agak pesat. Sekarang sudah menjadi 11 dan akan membuat kandang baru lagi di sebelah sana. Ini saya sangat terima kasih dengan koperasi yang dibimbing Bapak Joko. Saya mengucapkan terima kasih. Tidak hanya mensejahterakan peternak sapi, kelompok peternakan di Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar di Tuban, Jawa Timur ini juga bermitra dengan usaha kecil, terutama para pedagang bakso di Tuban. Untuk memenuhi daging bagi 300 lebih pedagang bakso di Tuban ini, kelompok peternakan sapi ini memotong rata-rata 4-5 ekor sapi per hari. Dengan kemitraan ini, para pedagang bakso dijamin mendapatkan daging segar dan berkualitas. Inilah hasil daging yang tadi kita ambil dari peternakan punyanya yang diketuai oleh Pak Joko ini. Dagingnya enak, karena masih fresh sekali kan, tadi diambil dari situ tadi pagi. Nah, pemirsa, jika suatu pekerjaan dilakukan bersama-sama, tentu hasilnya akan baik, seperti yang dilakukan oleh Pak Joko ini, dilakukan dengan bekerja sama. Benar ya Pak ya? Tetapi pemirsa, ingat, apapun yang dilakukan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sekali. Ya, pemirsa, cukup sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam edisi selanjutnya.